Halo semuanya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika tentang pembagian pecahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Untuk lebih jelas lagi, mari simak materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pembagian pecahan biasa. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak. Contoh soal. Yang pertama, 3/4 bagi 3. Di sini saya ambil salah satu pecahan atau soalnya dari bilangan bulat. Nah, di sini 3/4 bagi ini 3 sama dengan 3 bagi 1 atau 3/1. Saya kasih penolong 1. Sama dengan 3/4. Tanda bagi ini kita ubah jadi kali, dan pecahan yang belakangnya ini diubah jadi 1/3 atau dibalik. Sama dengan, ini bisa langsung kita coret. 3 bagi 3 1, 3 bagi 3 1. Tinggal 1 kali 1, 1/4 kali 1 sama dengan 4. Ini untuk contoh soal yang pertama dari pecahan biasa. Contoh soal yang kedua, 1/2 bagi 4/5. Nah, kuncinya dalam pembagian pecahan, pertama-tama semua pecahan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Di sini 1/2 kali, ini jadi ubah jadi kali, 4/5 kita ubah jadi 5/4. Nah, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 4 sama dengan 8. 1/2 dibagi 4/5 sama dengan 5/8. Mudah kan? Kita akan mempelajari cara pembagian dengan pecahan campuran. Oke, contoh soal 2 1/3 bagi 1/2. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah ubah semua pecahan ke dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 3, 6 tambah 1, 7/3 bagi 1 kali 2, 2 tambah 1, 3/2. Setelah diubah ke pecahan biasa, selanjutnya 7/3 kali, ini diubah jadi kali, ini dibalik jadi 2/3. 7 kali 2, 14, 3 kali 3, 9. Ini bisa juga kita ubah ke bentuk pecahan campuran, yaitu 1/5/9. Ini untuk pecahan campuran. Kita masuk ke dalam pembagian pecahan desimal. Contoh soal 2,5 bagi 0,25. Nah, seperti pecahan campuran, pecahan desimal juga diubah ke pecahan biasa, yaitu 25/10 bagi 25/100. Karena ada 2 angka di belakang koma, sedangkan yang di depan 1 angka di belakang koma. Setelah itu, kita tulis lagi 25/10, ini diubah jadi kali ya, baginya jadi kali. 25/100 jadi 100/25. Nah, di sini 25 bagi 25 itu sudah habis. Sekarang 100 bagi 10, sisa 10. Di sini 1, di sini 1. 1 kali 10, 10. 1 kali 1, 1, atau hasilnya 10. Nah, ini untuk pecahan desimal. Jadi intinya kita hanya mengubah pecahan-pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan persen itu ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu ubah tanda bagi jadi kali, dan pecahan yang belakangnya itu dibalik ya, dari pembilang jadi penyebut, jadi penyebut kali pembilang ya. Kita akan belajar pembagian pecahan persen. Contoh soal 2 atau 8% bagi, misalnya di sini 10%. Nah, persennya kita ubah jadi per 100, 8/100
bagi 10/100. Di sini kita balikin dulu. 8/100 kali 100/10. Ini dibalik ya. Nah, 100 sama 100 bisa dicoret, sisa 8/10. Yaitu kita sederhanakan, bagi dengan 2, jadi 4/5. Atau bisa tadi 0,8 juga bisa dalam pecahan desimal. Tapi di sini karena persen, saya coba untuk mengubah ke persennya lagi. Ini tinggal dikalikan dengan 100%. Ini hasilnya kalau dalam bentuk pecahan biasa. Sekarang saya mau ubah ke pecahan persen. Ini tinggal kita coret, 100 bagi 5 itu 20. Jadi 4 kali 20 sama dengan 80/1. Di sini 1 atau 80%. Atau bisa juga dengan cara lain, misalnya 4/5, atau tadi bisa dengan 8/10, misalnya 8/10 kali 10 kali berapa yang hasilnya 100. Oh ya, 10 kali 10. Kalau penyebutnya dikalikan dengan 10, otomatis pembilangnya juga harus dikalikan 10. Di sini jadi 8 kali 10, 80 per 10 kali 10, 100, atau kita ubah jadi 80%. Nah, ini jawabannya sama kan? Gampang. Kalau mau ubah pecahan biasa ke pecahan persen, tinggal kita kalikan dengan 100%. Mudah kan? Nah, setelah dengar penjelasan tadi dari pecahan biasa sampai pecahan persen, di sini saya akan menyimpulkan bahwa dalam pembagian pecahan, yang pertama-tama kita ubah semua pecahan selain pecahan biasa, misalnya pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen, ke dalam bentuk pecahan biasa. Setelah itu kita ubah tanda bagi menjadi kali, dan pecahan yang di belakang tanda baginya tersebut juga akan dibalik, yaitu yang tadinya pembilang jadi penyebut, dan sebaliknya penyebut jadi pembilang. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan salam sehat.